Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai tema kita, kenali gejala kanker darah pada anak. Nah, dokter, ini ada fakta atau mitos lagi nih, Dok. Memberikan makanan sehat dan juga nutrisi tinggi salah satu cara untuk memperlambat penyebaran sel kanker pada anak. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Nah, jadi seperti tadi segmen sebelumnya, kalau daging olahan itu meningkatkan faktor risiko, sedangkan makanan sehat seperti buah-buahan, sayur itu secara studi itu mengurangi risiko terjadinya kanker darah. Jadi para pemirsa di rumah, para bunda-bunda dipersilakan untuk meningkatkan, memperbanyak makanan. Jadi misalkan anaknya suka daging olahan, boleh, tapi porsi yang sedikit dibarengi dengan makanan sehat seperti buah dan sayur. Gitu. Nah, Ibu, kalau saat ini perawatan Malika seperti apa nih? Bagaimana, Bu? Pola makannya, aktivitas sehari-harinya, itu kontrol ke dokternya, itu kayak gimana tuh, Bu? Kalau untuk sekarang sih Malika 5 minggu sekali ya ke Topo Dokter Adilenta. Jadi sudah lebih panjang waktunya. Jadi tapi kalau di rumah paling banyak dikasih makan yang sehat-sehat ya, terutama buah dan sayur gitu. Nah tapi paling utamanya sih ya mengikuti saran dari dokter masing-masing aja. Oke, kalau dari Malika sendiri, buah atau sayuran yang paling disukain apa? Buah, coba deh buah. Ada nggak? Apa? Wortel. Wortel, wow bagus banget. Ini bagus untuk kesehatan mata, benar nggak, Dok? Iya, betul sekali. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos lagi, dokter. Dok, katanya kemoterapi hanya membuat anak semakin sakit dan sulit untuk sembuh. Ini fakta atau mitos sih, Dok? Mitos. Mitos. Ya. Jadi penyakit kanker sendiri itu pada pasien itu yang menyebabkan pasien sakit. Kemoterapi memang pilihan yang susah, sulit untuk orang tua untuk dijalankan pada anaknya. Tapi mungkin itu satu-satunya pilihan terapi saat ini untuk kanker darah. Jadi memang ada efek samping, tapi kita bisa minimalkan dengan penggunaan dosis yang tepat, terapi tambahan, dan observasi ketika kemoterapi berjalan. Contohnya pada kasus ini, alhamdulillah Malika sudah berhasil menjalani proses kemoterapi, dan saya yakin pasien-pasien yang saat ini terdiagnosis kemoterapi, terdiagnosis kanker darah, bisa berkonsultasi ke dokternya, berdiskusi tentang kemoterapinya bagaimana. Kalau Malika bisa, pasien-pasien yang lain juga insya Allah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah tapi dokter, aku pengen tahu deh, kalau kemoterapi di orang dewasa dengan kemoterapi pada anak-anak itu sama atau beda sih, Dok? Sangat berbeda, ya, termasuk dengan dosis dan jenisnya sangat-sangat berbeda. Jadi memang perlu spesifik, termasuk jenis kankernya kan berbeda. Tapi kalau untuk proses penyembuhannya, apakah ada perbedaan? Misalnya di anak-anak jadi lebih cepat karena metabolismenya juga lebih baik, atau gimana tuh, Dok? Jadi pada pasien anak, perbedaan dengan dewasa itu sangat nyata, karena anak masih pada pertumbuhan, ya tidak semua organnya itu sudah berkembang. Jadi memang beberapa kasus kanker ada yang lebih tingkat survivalnya lebih tinggi di anak, ada yang lebih tinggi di dewasa. Jadi tergantung diagnosis kankernya apa. Nah Dok, tapi kalau di Indonesia sendiri jumlah penderita kanker anak itu ada berapa banyak, Dok? Sebenarnya nggak ada data pasti karena kita belum punya registry kanker, dan ini mudah-mudahan segera disusun oleh Kemenkes ya. Diperkirakan ada 11.000 kasus kanker baru tiap tahunnya yang di Indonesia ini. Nah, kalau untuk peluang kesembuhannya seberapa besar, Dok, untuk anak-anak? Tergantung jenis kankernya. Nomor satu, diagnosanya apa dulu, karena itu sangat menentukan. Tapi untuk kasus leukemia anak ini termasuk kanker yang paling dapat disembuhkan. Dengan bila dia termasuk yang jenis selnya yang jinak tanda kutip, paling jinak bisa 60-70%,
insya Allah survive. Ya. Alhamdulillah ya, seperti Malika juga yang berhasil sembuh dari leukemia. Dan kita juga berharap agar Malika ini ke depannya semakin sehat dan juga semakin kuat ya Malika ya. Amin. Nah dok, ini kita ada Instagram nih, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari netizen. Tapi setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.